Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku kelas 5? Semoga kalian dan terus tetap semangat belajar ya. Kali ini kita sudah masuk di tema 4. Sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tematik 5 kali ini kita masih belajar tentang interaksi sosial. Masih ingat pengertian dari interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Saat berinteraksi, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di subtema 2 kali ini, kita akan belajar tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Pembangunan dalam bidang bahasa meliputi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Misalnya, menyerap kosakata dari bahasa asing dan daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa daerah harus dilestarikan. Misalnya, bahasa daerah digunakan saat upacara adat, atau bahasa daerah digunakan untuk percakapan sehari-hari dalam keluarga. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Misalnya, upacara ngaben yang ada di Bali, lompat batu Fahumbo di Pulau Nias, Dukderen di Semarang, Kasodo di Suku Tengger atau Gunung Bromo, dan Sekaten di Yogyakarta. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Misalnya, orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua, makan menggunakan tangan kanan, dan menyapa atau memberi salam pada orang lain sebagai bentuk keramahan. Seseorang akan diterima sebagai warga negara yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Contoh yang pertama, mengolah sumber daya alam. Misalnya, mengolah kayu dengan teknologi modern. Manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikan, misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya,
agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya, PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Yang ketiga, pendidikan informal. Jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya, pendidikan dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Misalnya, Aga dan Azam berdiskusi mengenai pelajaran yang disampaikan oleh guru. Interaksi yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Misalnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Interaksi yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Misalnya, mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa membaca buku. Interaksi yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, SD Islam Sabilillah melakukan karya wisata ke museum. Sekian materi tematik 5, tema 4, subtema 2 dari Ustazah ya. Untuk selanjutnya, tugas hari ini silakan buka pulpena 5B halaman 70 muatan IPS ya. Silakan dijawab dengan benar. Sekian materi dari Ustazah ya. Pesan Ustazah selalu tepat waktu dalam beribadah dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Ustazah ucapkan terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah soli dan solihah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.